kawan Lan, jumpa lagi bersama Amira Series yang kali ini kita akan memunculkan kembali dengan narasumber yang baru, alumni bicara tentang bagaimana inspirasi-inspirasi tentang alumni yang telah menjalankan aksi perubahan selama kurang lebih 2 bulan. Yang kali ini selamat datang kepada Ibu Desi Natalia. Oke, apa kabar Ibu Desi? Baik. Oke, Ibu bisa memperkenalkan diri dan dari mana, jabatan, serta apa nama aksi perubahan yang telah Ibu buat. Silakan Ibu. Selamat pagi, nama saya Desi Natalia, saya berasal dari Kabupaten Tanah Tidung. Saat ini jabatan saya adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Oke. Gitu. Tapi kayaknya sukses banget udah di dalam aksi perubahan nih Ibu Desi. Ya. Di dalam rancangan kemarin, terobosan inovasi yang dilakukan kemarin apa ya judulnya ya Bu Desi? Judulnya itu adalah Energi SDA. Itu kepanjangannya adalah Sinergitas Sumber Daya Air di Kabupaten Tanah Tidung. Apa yang dilakukan Bu Desi? Ya, sebenarnya gagasan ini muncul dari masalah sebenarnya Pak. Betul. Okay. Masalah yang betul-betul saya hadapi dan alami pada bidang dan juga informasinya bahwa bidang sumber daya air ini adalah bidang yang baru. Dibentuk itu pada tahun 2021. Okay. Jadi saya adalah kepala bidang pertama di Kabupaten Tanah Tidung untuk bidang sumber daya air. Kayaknya lebih karena baru mungkin ya, karena betul. baru banyak harus diselesaikan gitu, makanya ngambil sinergi gitu ya antara beberapa stakeholder. Oke, kawalan Lan, perlu diketahui bahwasanya KTT ini adalah salah satu kabupaten termuda ya Bu Desi di Kalimantan Utara yang menjadi salah satu mungkin daerah penyangga juga di ibu kota salah satunya, dan mungkin kalau lihat suasananya sejuk nyaman ya Bu. Ya, nah betul, itu yang Pak. pertama. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Tadi Ibu ngobrol tentang bagaimana terobosan inovasi yang baru di tempat Ibu Desi. Apa sih tujuan dari aksi yang Ibu lakukan kemarin? Baik. Jadi karena Kabupaten Tanah Tidung itu dialiri oleh Sungai Sesayap yang merupakan kewenangan pusat, pemerintah pusat. Jadi membuat MOU agar bagaimana kita bisa bekerja walaupun dengan kewenangan yang berbeda. Kabupaten Tanah Tidung itu tidak mempunyai kewenangan sungai. Jadi satu Kalimantan Utara itu hanya 2 yang memiliki kewenangan sungai. Pertama pemerintah pusat yaitu melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5, dan yang kedua dia Sungai Sesayap. Kemudian provinsi kewenangan sungainya adalah Sungai Kayan. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana Kabupaten Tanah Tidung ini bisa bekerja tidak ada legalitas hukum begitu. Nah, kami mencoba saat itu bagaimana kita bisa tidak perlu melalui izin gitu ya. Ini menarik nih. Tidak perlu. Tetapi begitu dari komunikasi kita dengan Balai Wilayah Sungai, dengan BWS, komunikasi kita, koordinasi kita selama ini, ternyata itu bertentangan dengan Undang-Undang 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Turunannya adalah juknisnya itu Permen 1 nomor tahun 2015. Gitu. Nah, jadi bertentangan dengan itu, jadi akhirnya sebenarnya diawali juga dengan masalah karena kita kejar-kejaran mau kerja fisik gitu. Akhirnya waktu itu kita mau kerja fisik tetapi terbentur dengan aturan. BWS bilang coba bersurat ke kami. Dari sana saya akhirnya berpikir kenapa tidak surat menyurat ini dibuat menjadi MOU seperti itu. Jadi kemudian selain MOU juga kita mendapatkan bahwa legalitas hukum kita bekerja. Sebentar dulu Bu. Ini kayaknya menarik nih di sini nih. Berarti sebelumnya
di Sungai Sesayap itu memiliki kewenangan adalah kewenangan dari pusat ya Bu ya, itu yang Betul. pertama. Betul. Lalu pemerintah daerah dari Kabupaten KTT tidak bisa mengelola gitu ya Bu secara 100% bahasanya seperti itu ya Bu ya, atau Begini, bagaimana? kalau kabupaten mau bekerja fisik, dia harus melalui izin. Nah, izin izin. itu Oke. harus dimulai dari kalau memang perlu kajian, Oke. katakanlah kajian teknis itu 1 tahun, Pak. Mm-mm. Dilanjutkan kemudian penyusunan DED. Oh, 1 tahun, Pak. Udah 2 2 tahun. tahun, betul. Kemudian dokumen lingkungan 3 tahun. Panjang banget. Iya, panjang. Kemudian udah dokumen lingkungan baru kita bisa mengajukan rekomtek. Rekomendasi teknis ke BWS. Nah, setelah keluar rekomendasi, nah itu pengajuan rekomendasi teknis itu seperti kita seminar tugas akhir, Pak. Jadi dilihat nih apakah DED-nya sesuai, bagaimana kondisi DED-nya tuh ya dilihat gitu. Panjang banget ya, berarti Bu Desi ya. Ya saya ngomong juga Pak, karena saya belum pernah melalui itu, karena memang kami baru, tapi dari koordinasi yang saya dapat informasinya seperti itu. Gitu. Jadi ada data-data yang harus diminta gitu. Ya semua itu izin-izin itu kalau saya pahami adalah sebenarnya tujuannya adalah ini kan perlindungan alam Pak ya. Sungai itu kan tidak sembarang bisa kita crossing sana sini gitu. Harus ada kajian hidrolikanya seperti apa, pergerakan hidrolikanya di situ gitu. Lalu bagaimana Bu untuk mensinergikan ini? Bahasanya kan mensinergikan nih antara beberapa satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Apa komunikasi pertama yang Ibu Desi lakukan? Ini menarik nih. Ya, komunikasi pertama itu saya memang ke bagian hukum kabupaten ya, Tanah Tidung. Ke Tapem. Di sana ada namanya bidang kerjasama. Saya ke sana, saya minta draftnya MOU itu seperti apa sih gitu kan. Saya minta, saya lihat draftnya. Mereka katakan bahwa ini bukan MOU tapi nota kesepahaman. Ternyata itu sudah lebih detail Pak. Lebih detail gitu ya. Lebih detail, bahasanya sudah sampai keuangan dan segala macam. Tetapi saya bilang kita kan nggak bisa nyampe ke sini, saya bilang gitu. Itu sudah bicara kerja fisik sebenarnya. Betul. Jadi akhirnya karena itu tidak sampai sini, akhirnya kita di kesepahamannya aja, nota kesepahamannya, tidak sampai ke lampirannya gitu. Nah, jadi lampiran itu saya coba bawa ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Kebetulan ketemu dengan kasih perencanaannya Bapak Taufik. Di sana kami koordinasi, beliau akhirnya mengoreksi. Beliau juga setuju bahwa ya kenapa enggak surat menyurat tadi kita tuangkan ke dalam MOU ini. Berarti ada pemotongan birokrasi setelah nota kesepahaman itu jadi ya Bu? Ya, betul. Tanggapan dari di sana gimana Bu setelah Ibu mengajukan nota kesepahaman itu? Iya, waktu itu saya bilang, saya ragu juga sebenarnya jujur Pak ini bisa enggak ya, saya bilang gitu. Pak ini bisa enggak, saya bilang. Beliau bilang, oh ya udah bisa ini Bu, majukan aja gitu, naikkan aja gitu. Saya kembalikan lagi ke bidang kerjasama di kabupaten. Oh bisa ini Bu, bisa gitu ya, bisa Bu. Oh ya sudah. Sempat ragu juga ya. Iya sempat ragu Pak, sempat ragu gitu. Siap. Jadi di dalam ya saya bilang lah MOU ya, di dalam MOU itu di situ secara garis besar disebutkan hak kewajiban pihak pertama dan pihak kedua. Jadi kalau misalnya kabupaten menyerahkan data laporan seperti itu, nah dari BWS-nya itu adalah pengawasan dan pendampingan mereka gitu. Kalau kalau tanpa itu kan kita surat dulu, nunggu balasan dulu. Setiap mau kerja nih. Mau kerja. Setiap mau kerja perencanaan kan gitu. Mohon arahan untuk kami kabupaten melakukan kajian. Nanti dibalas sama dia, silakan melakukan kajian kayak gitu kan. Nah, itu kan butuh waktu, belum lagi berangkat gitu. Berulang-ulang jadi jatuhnya ya Bu ya. Begitu. Nah, setelah ada nota kesepahaman yang udah dimasuk ke kasih perencanaan tadi gitu ya. Itu apalagi tahapan apa lagi yang ditempuh Ibu Desi? Ya,
Kemudian saya bawa ke tadi Tapem, tata kerjasama. Kemudian dari sana mereka naikkan ke bagian hukum kabupaten. Oke, siap. Ditandatangani. Kemudian ada surat permohonan dari si Pak Sekda yang tanda tangan. Nah, surat permohonan MOU. Nah, itu saya bawa ke BWS. Saya serahkan langsung kepada kabalainya. Saya sampaikan di sana. Nah, akhirnya waktu itu memang via telepon menyampaikan kepada saya, Ibu, ini draftnya kami ini dulu ya, dia bilang, bawa ke bagian hukumnya dulu, bagian hukum kami gitu. Kebetulan ini ada kegiatan, kami ada kegiatan, kami bawa ke sana dulu. Oh iya siap Pak, saya bilang gitu. Begitu Pak. Jadi kalau tanggapan dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sendiri bagaimana Bu? Terutama nih kan pasti karena wilayahnya Tanah Tidung yang dimotori oleh Pak Sekda tadi itu, apa tanggapan pertama dari Pak Sekda itu Bu? Ya, kabupaten tentunya mendukung ya, sangat mendukung supaya SDA ini bisa bergerak gitu, supaya bisa bergerak lah. Ya walaupun memangkas surat menyurat ya, tetapi kita punya legalitas hukum begitu. Betul. Gitu. Tanggapan dari mentor sendiri nih, kenapa sih sampai kepikiran mentor pun setuju mensinergikan tentang SDA ini? Ya karena beliau melihat ya, melihat sendiri bagaimana SDA tuh susah untuk bekerja, minta kerja fisik tuh susah karena kita bidang baru dan saya tidak punya warisan perencanaan DED. Ada pun tapi masih ada yang kurang datanya seperti itu. Nah jadi ya beliau sangat mendukung, mentor saya sangat mendukung, ya lanjutkan gitu. Oke. Berarti jadi ada legalitas utama ya dari Pak Kepala PU kemarin ya Bu ya? Oke, bahwasanya yang dulu bidang belum ada, sekarang dimotori oleh Bu Desi gitu ya. Ini udah mulai ada pemotongan pemangkasan kayak gitu ya Bu tentang persuratan. Oke, menarik. Dan kira-kira nih gimana nih tim-tim yang bergerak di bawah Ibu Desi nih, kayak tim kerja Ibu, terus mungkin tim-tim dari Biro Hukumnya Kabupaten Tanah Tidung menanggapi ini, atau gimana Bu? Kalau tataran atas kan kita udah tahu nih mendukung sekali nih. Kalau tataran bawah nih Bu, kayak staff atau pegawai lainnya itu gimana Bu? Ya memang kami bidang SDA itu cuma 4 orang Pak ya, itu dengan saya itu. Wah luar biasa. Jadi pegawai barunya udah PNS sekarang itu 2 orang, saya dan Kasih, ini berdua. Jadi jadi karena kita berbagi tugas Pak, ada yang ngerjain tugas kerjaan kantor juga, saya juga, jadi ya kolaborasi lah Pak gitu. Kemarin waktu menyampaikan draft itu ke Balai Wilayah Sungai, kebetulan saya berhalangan, Kasih dan staf saya yang ketemu langsung dengan BWS bagaimana menyusun klausal-klausal di situ gitu. Apa saja yang bisa kita tuangkan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi satu pencapaian terbaik ya Bu ya di bidang ibu pertama ini. Kalau ada tanggapan dari masyarakat nggak? Sempat nggak ke masyarakat yang mungkin kenapa sih fisik di sungai kita ini nggak pernah terbangun? Pernah ketahui nggak masyarakat bahwasanya ini bukan punya kita loh, ini punyanya pusat loh? Ada nggak selentingan seperti itu Bu Desi? Memang kalau masyarakat itu kan selalu minta usulan gitu ya. Betul, memang betul. Ya jadi terus terang aja kalau sudah musrembang saya gugup nih. Karena dia nggak tahu permasalahannya. Betul. Karena kalau masyarakat nih minta kan kita harus segera ya. Betul. Gitu ya kan. Nah jadi ya saya menyampaikan ya apa adanya, maksudnya Bapak maunya apa, di sini saya bilang ya ini Pak prosesnya seperti ini ya mau nggak mau saya juga sebenarnya maunya cepet gitu ya, tapi betul. ada hal-hal yang saya nggak bisa lewati itu secara gitu. Administratif masyarakat mungkin nggak tahu gitu ya. Okay. Jadi ya saya bilang Pak ini harus kita kajian dulu. Misalnya ada yang minta tuh bangun embung 10 hari. Waduh Pak, saya bilang bikin candi. Waduh Pak, saya bilang oke Pak, saya bilang bikin embung itu nggak seperti gambar rumah Pak, gambar bangunan. Jadi harus ada kajian dulu, saya bilang gitu, kajian bagaimana
berapa kapasitas airnya, sungainya ngambil dari mana, nah ngambil sungai ini izin lagi, kayak gitu kan. Seperti itu. Banyak Pak prosesnya, jangan sampai kita bikin embung kering atau air sungai tersodet semua gitu kan. Gitu. Gitu. Kalau masyarakat tahu mungkin secara alur mungkin kita tidak lagi dipermasalahkan ya Bu Desi ya. Betul, kan, tapi kalau masyarakat kan nggak mau tahu biasanya ya. Betul. Tapi mungkin Ibu Desi udah pernah nyampein ini nggak ke masyarakat tentang bagaimana ini bukan kewenangan kita loh gitu ya. Ada nggak pernah seperti itu? Pernah Pak, kalau di Musrembang pernah. Yang cenderung sih kita dibilang lambat ya. Cenderung lambat, tapi ya saya mau bagaimana kayak gitu. Itu tantangan utama ya. Sedang mencoba juga desain and build, tapi ya itulah masih berproses ke sana kan waktu itu gitu. Terus ini tujuan selanjutnya nih setelah Ibu telah membuat nota kesepahaman dengan BWS tadi ya Bu ya, dan sudah memotong rantai untuk birokrasi dengan persuratan dan sebagainya. Apa yang Ibu cita-citakan kembali Bu di next nih setelah ini nih apa nih? Karena saya sudah mutasi ya. Oh iya. Ya minimal ada legalitas apa sih kira-kira yang tapi gini, bidang saya yang sekarang itu ada kaitannya sedikit. Ada kaitan mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi di sana itu kita menyusun kajian bencana. Kajian resiko bencana, dan ada lagi kajian apa terus saya lupa namanya karena masih baru ya. Ada 2 itu menyusun itu. Nah, ini sebenarnya salah satu cara. Biasanya kalau yang bencana gitu bisa kan kementerian tuh bisa cepat untuk turun tangan gitu. Kalau kabupaten yang kerja kalau pusat yang kerja itu mereka nggak, kan kewenangannya mereka jadi nggak perlu izin gitu. Nah kalau kita kan ngarap usulan dulu ya. Kalau usulan itu kan teknisnya harus panjang. Kesini dulu gitu ya. Kajian teknisnya harus panjang gitu. Mungkin bisa dielaborasi kali ya antara bidang yang baru sekarang Ibu tepati dengan yang kemarin gitu ya Bu. Betul. Jadi kami juga teman-teman di BPBD juga sampaikan bahwa kita sedang menyusun itu rencana kajian resiko bencana itu. Nah kemarin kebetulan ada banjir, kasus banjir di yang sering lah, rutin tiap tahun udah pasti banjir di sana gitu. Nah nanti ya mudah-mudahan ke depannya ada solusi, kita bisa kajian resiko bencana di sana dan bisa melahirkan bangunan apa sih, fisik apa sih yang bisa untuk menangani itu gitu. Ya kalau banjir itu kan Mas harus dicari tahu dulu nih, dikaji tadi, butuh kajian tadi. Apakah di situ daerah cekungan? Kalau cekungan nanti bangunan sipilnya harus seperti apa gitu. Bukan ujuk-ujuk bangun bendungan gitu, enggak. Tapi itu berasal dari kajian embung, kolam retensi, itu semua dari hasil dari kajian gitu. Kalau dilihat sekarang nih bentuk nota kesepahaman gitu ya yang Ibu telah buat untuk memotong rantai birokrasi 1, 2, 3 gitu ya tentang ini gitu ya. Dan menurut Ibu gimana nih kesuksesannya nih? Apakah ada yang perlu diperbaiki kembali gitu ya? Atau kayaknya masih kurang ini deh gitu. Gimana Bu Desi menanggapinya? Ya mungkin dari ini kan draftnya sudah sampai di bagian hukum katanya. Bagian hukum, mungkin dari sana kita belum dapat informasi lagi perbaikan apa yang dari sana gitu. Kalau kabupaten sih ya maunya ya menguntungkan supaya kita bisa kerja ya. Iya benar. Iya. Karena gitu. Kan ujung-ujungnya kan buat ke masyarakat juga. Iya kan, betul, gitu. betul begitu. Nah ini nih pertanyaan mungkin keluar dari konteks dari aksi perubahan nih. Kalau dilihat dari manajemen waktu gitu ya, kurang nggak ya 2 bulan pada saat ngerjain aksi perubahan kemarin Ibu Desi? 2 bulan itu kalau terkejar nggak kira-kira sinerginya gitu? Kan kita kan bicara tentang bagaimana sinergi SDA gitu ya. Iya. Kira-kira nota kesepahaman kekejar nggak dalam 2 bulan? Ya kalau sampai ke draft itu ya bisa ya? Bisa sampai ke draft gitu.
Cuman kalau untuk jadi kemarin ya agak beratnya karena dengan kementerian ya, gitu, kementerian Oke. gitu. Oke, berarti kayak semacam tarik menarik juga ya. Ya Iya. kita juga lihat harus draftnya seperti apa yang diajukan, terus dari biro hukumnya kita juga dari KTT mintanya seperti ini. Kita nggak tahu nih yang dari pusat gitu ya, itu Betul, seperti apa betul, gitu ya. Oke. betul. Kalau dari Ibu sendiri melihat KTT ke depan nih, melihat dari sumber daya airnya nih, bagaimana Bu? Ya KTT itu sumber airnya berlimpah ya, berlimpah. Kemudian posisi banjir itu masyarakat yang tinggal di bantaran sebenarnya yang kena gitu. Ya memang perlu perluasan supaya bagaimana ya itu kerja berat sih, bagaimana yang tinggal di bantaran harus pindah ya. Dulu ya. Harus kerjasama mulai dari ya pimpinan tingkat paling atas ya, bupati gitu. Sampai kepala bidang gitu, sampai ya di staff juga harus ikut semua gitu ya, ikut serta semua. Dan bahkan kalau bicara sungai ya ada DLH di sana bicara tentang kualitas. Kalau kami kan pengambilan air bakunya untuk PDAM gitu. Jadi ada DLH di sana, bahkan ada perhubungan yang moda transportasi gitu. Kemudian bagaimana pola hidup masyarakat untuk menjaga kebersihan itu, karena masih banyak yang tinggal di bantaran sungai tadi gitu. Jadi apa namanya, Ibu ini menciptakan suatu embrio baru dulu tentang administratif ya. Nah nanti mungkin kedepannya teman-teman kawalan itu juga bisa jadi salah satu bentuk pondasi awal gitu ya, bagaimana kita ke pusat gitu dan sebagainya. Dan menariknya ini kalau ini sukses, apa yang jadi pemikiran Ibu nih? Apakah mau melanjutkan, kan ini baru wilayah sungai ya? Kan masih ada tuh kalau saya lihat yang di daerah ke atas gitu ya, itu daerah-daerah hutan lindung dan sebagainya. Itu gimana tuh Bu, menurut Ibu? Pembangunan di sana kan kalau nggak salah di KTT tuh membangun terus nih. Ada namanya kota lama, nanti ada pembangunan kota baru gitu. Atau gimana nih menurut pandangan Ibu? Ini kita keluar konteks di luar dari sumber daya air ya? Atau bagaimana menurut Ibu nih? Ya memang ya KTT itu sungainya kewenangan pusat, lahannya itu masih banyak kawasan hutan ya. Ya betul. Jadi memang harapan Ibu gimana nih, harapannya nih? Ya semoga kawasan, terutama kalau ini ya kawasan yang tadi hutan lindung apa segala macam, ya mudah-mudahan bisa dibebaskan ya, paling enggak untuk perkantoran. Tapi sekarang kan kita sedang membangun pusat pemerintahan itu. Ya syukur ya, puji Tuhannya itu sudah, itu dalam waktu 1 tahun itu kemarin sudah dilepaskan untuk pusat pemerintahan gitu. Nah, jadi nanti rencananya di situ kantor-kantor semua ada di pusat itu gitu. Ya, Kabupaten Tanah Tidung kan masih muda banget gitu ya, masih merangkak, jalan dan sebagainya gitu. Nah di samping itu di aksi perubahan nih kembali nih. Kemarin pada saat menyusun aksi perubahan, gimana nih cara menggerakkan stakeholdernya nih? Ini menarik nih. Ya jadi ya terus terang itu juga ini ya berawal dari koordinasi sebenarnya. Koordinasi teman ketemu teman dari relasi juga gitu ya. Saya koordinasi ke teman saya, ini lagi nyusun aksi perubahan. Terus terang saya bilang saya bingung ini harus bagaimana. Jadi akhirnya itu, dan juga itu berangkat dari suatu masalah tentang pencemaran sungai, karena tusinya itu ada di DLH. Akhirnya kita dari koordinasi gitu. Gimana kalau kita bikin kolaborasi, bikin sosialisasi ke desa dulu, nanti ini kami masih berlanjut sini ke desa dulu gitu. Oh ya, di kami saya ada pembentukan komunitas peduli sungai, mungkin nanti bisa kita sinergi. Mulai dari koordinasi seperti itu, kita punya apa, mereka punya apa gitu kan. Jadi ini kita kolaborasi, kita undang saat itu narasumber dari DLH, karena DLH yang punya wewenangnya situ ya, tusi di situ, mereka yang bikin acara dan saya ikut bantu gitu.
Nah, jadi akhirnya kita undang waktu itu perhubungan, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Utara, balai wilayah sungai, narasumber, kemudian apa lagi ya, itu aja kayaknya. Itu perhubungan sudah. Perhubungan ya. Jadi gara-gara komunikasi relasi tadi ya, networking itu ya muncul seperti itu. Iya, jadi materinya itu saat itu mulai dari pola hidup masyarakat di Bantaran, bagaimana kualitas air di kabupaten gitu ya, itu disampaikan semua gitu, bagaimana kita menggunakan air baku itu gitu. Jadi perhubungan bicara tentang transportasi, kita kan banyak menggunakan speed ya gitu kan. Betul. Sampah kayu itu sangat mengganggu gitu. Betul. Itu kita juga waktu itu narasumbernya bahas itu. Bagaimana dari BWS bicara terkait perizinan, terkait potensi-potensi yang ada di WS Sesayap begitu. Nah begitu. Jadi dari itu semua akhirnya kemarin tanda tangan berita acara komitmen bersama oleh desa gitu. Itu dihadirin juga nggak sama perangkat-perangkat desa? Iya, atau semua desa kita undang. Semua desa diundang semua desa kita undang gitu. Desa, kecamatan kita undang gitu. Kemarin Pak Bupati yang membuka, Pak Kabalai, Pak Surya Dharma Hasim waktu itu, sekarang udah berganti, itu juga hadir. Terus koordinasi itu kan kita udah bagaimana relasi utama gitu ya, networking di jaring kita di kabupaten, terus ibu ke BWS itu ya. Kalau ke provinsi sendiri nih. Nah, ke provinsi ada. Kebetulan kita kayak studi banding lah gitu, karena karena provinsi ini dia kewenangan sungainya bukan Sesayap. Dia kewenangan sungainya Kayan, beda sama kita. Jadi memang koordinasi ke sana itu kita cenderung kurang. Tapi kita kemarin ke sana itu belajar, studi banding lah katakan gitu ya, karena di saat yang bersamaan juga provinsi itu mengadakan MOU juga dengan Korem kalau nggak salah. Korem. Ada satu sungai buaya itu yang sudah sedimentasi, sementara itu diambil untuk air bakunya PDAM. Nah jadi kita lihat bagaimana formatnya mereka seperti itu ya. Mirroring lah bahasanya gitu ya. Iya betul. Nah jadi kalau sama provinsi sih begitu ininya, koordinasinya seperti itu. Berarti juga mengalami permasalahan yang sama, hampir mirip gitu ya, tentang kewenangan sungainya gitu ya. Betul. Jadi si provinsi juga kita tuh nggak bisa ngusulkan ke provinsi karena nggak punya kewenangan sungai dia di kabupaten. Betul. Gitu. Ini ketahuin di Kaltara sendiri banyak banget sungai ya Bu ya? Betul. Banyak banget sungai. Kalau sekarang Indonesia lagi kekeringan gitu ya, di sana malah kebanjiran. Di sana hujan terus ya Bu. Cukup melimpah ya. Baik. Nah ini kita masuk lagi nih di sesi selanjutnya nih Bu. Kalau Ibu lihat di aksi perubahan Ibu yang telah jalankan, networking sudah ada, terus bagaimana jejaring sudah Ibu bangun, terus aksi perubahan udah hampir 80% ini udah jalan, tinggal menunggu kepastian saja gitu ya Bu. Dan tadi Ibu sudah bicara juga tentang bagaimana kedepannya seperti apa. Nah yang saya pikirkan sekarang ini adalah, ini gimana nih kalau seandainya ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu kayak kita kan moda transportasi kita kan sungai nih. Nah Ibu, apa yang Ibu akan bangun fisik yang utama dulu nih di KTT di wilayah sungai Ibu nih? Kira-kira ada pemikiran apa? Apakah pelabuhan dulu kah? Tadi ada masyarakat bilang embung dulu kah? Yang prioritas Ibu mau bangun fisik setelah aksi perubahan Ibu ini clear nih, apa yang mau Ibu rencanakan? Ya, sebenarnya kalau bicara keperluan utama lah gitu. Betul. Ya. Sebenarnya pelabuhan, tapi pelabuhan itu kan bukan tusi saya ya. Betul. Pelabuhan juga kalau dia pasti kan dia menjorok ke sungai itu izin SDA juga izin gitu. SDA kan? Izin juga. Nah tapi kalau bicara kepentingan SDA, seat pile karena kita banyak abrasi. Nah seat pile juga di beberapa tempat yang abrasi itu ini juga masih status HGU perusahaan gitu.
Lebih Iya, menantang lagi lagi nih berat ya. juga gitu. Punya HGU perusahaan perusahaan. itu malah sampai ke sungai Oke, gitu. Jadi siap. itu juga ya itu kendalanya. Nah, Hmm, sementara yang lahannya udah siap ini harus relokasi dulu betul. di Sesayap itu Hmm, harus relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran hmm. juga gitu. Berarti kalau fisik yang pertama yang Ibu ajukan, pertama mau buat pelabuhan dulu gitu ya Bu Mm, ya. mm, Pelabuhan sendiri kan pasti menjorok ke sungai mm, itu mm, pelabuhan. Saya lihat pelabuhannya udah bagus itu ya Bu ya. mm. Atau Pelabuhan masih barang belum ada, pelabuhan barang perubahan ya? Oh tuh ya, pelabuhan oke. barang gitu. Apalagi Bu selain pelabuhan barang, Heeh. apa prioritas kedua Ibu nih? Ya kalau SDA tadi ya seatpile itu ya, Seatpile tadi ya, seatpile tadi. seatpile, pelabuhan Seatpile. barang, Heeh. terus ya mudah-mudahan juga bisa terbangun Mm-mm. cepat ya Bu ya, Iya kalau ada betul. itu ya Bu ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, tadi udah ada rencana nih, udah ada prioritas membangun, terus jejaring sudah gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, pada saat Ibu menyusun ini kita bahasa laporan. Bagaimana sih manajemen waktu yang Ibu lakukan nih dengan pekerjaan kantor yang Mm-mm. mungkin di akhir tahun Mm-mm. lagi padat-padatnya Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. dan juga membagi waktu tentang aksi perubahan Ibu nih. Iya. Jadi memang kegiatan waktu saya dipanggil udah ada panggilan apa namanya untuk PKA ya. PKA betul. Kebetulan kegiatan saya saat ini itu banyaknya itu di DED. Tidak ada fisik itu cuma satu. Nah, di DED. Jadi di awal tahun tuh memang saya push sudah ada 5, saya lupa ada 5 apa 6 DED gitu. Di depan itu udah saya lelang. Di awal tahun udah saya push, saya lelang. Saya bilang supaya ketika saya nanti masuk PKA, saya enggak lagi ngurusin lelang nih gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, cuman tadi waktu saya masuk PKA itu ada satu fisik yang sedang berjalan kemarin. Okay. Ya, syukurnya teman-teman staf saya juga membantu walaupun ada ya kendala sedikit ya, masih inilah masih bisa dimaklumi lah Tipis-tipis lah ya. Ya namanya kita kerja ya Ya, gitu. siap. Ya seperti itu. Oke, baik. Berarti manajemen waktunya udah memang tahu ya. Ini bakal ada PKA gitu ya dan sudah disusun dengan baik. Nah, ini terakhir mungkin Bu, pertanyaan terakhir nih. Dalam membuat sebuah inovasi nih, apa sih tips gitu ya dari Ibu Desi nih untuk teman-teman kawalan LAN tahu gitu ya, dari mana dimulai aksi perubahan itu? Menurut pandangan Ibu nih, silakan Bu Desi. Ya, makasih. Ini yang saya lupa. Jadi itu sebenarnya mulai dari masalah tadi ya. Mulai dari masalah apa sih sebenarnya yang ini masalah gitu kan. Terus yang kedua itu Pak, teman-teman angkatan yang lain itu mereka kayak memberi masukan. Yes. Kayak Mungkin gitu. dari Jadi, masalah, terus ada mungkin dari teman-teman satu iya, perjuangan gitu ya Bu. betul. Itu juga punya apa namanya? Punya pondasi yang kuat Iya, buat kita betul. punya skill bagus gitu ya. Terus apa lagi Bu selain itu tuh tips Iya. nih buat teman-teman kawalan LAN nih kalau ikut PKA itu seperti apa? Ya koordinasi tadi penting Pak ya, koordinasi. Oke. Apa sih sebenarnya yang kita, karena kan memang waktu saya rancangan gitu, saya menetapkan salah satu tapi akhirnya cuman yang tujuan awal tidak tercapai tapi dapatnya apa ya, itu berasal dari koordinasi tadi gitu kan. Oke. Apa yang bisa kita, jadi ya itulah Pak, koordinasi tadi. Koordinasi Ya koordinasi dan jangan mengarang apa yang tidak kita lakukan gitu. Itu sih. Sepakat. Nanti susah Susah sendiri Pak, kena bantai gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi atas perbincangan kita tentang aksi perubahan yang dibuat, terus bagaimana ke depannya gitu ya Bapak Ibu Desi dan kawalan LAN. Bisa saya simpulkan sedikit bahwasanya sinergi SDA ini adalah bagaimana pemangkasan kewenangan gitu ya, pemangkasan kewenangan yang win-win solution lah, bahasa seperti itu. Jadi dari pusat juga mendapatkan sebuah manfaat, dari Kabupaten Tanah Tidung juga menerima manfaat. Jadi sinergi tidak akan putus. Nah, ini yang dijalankan oleh Ibu Desi. Dan mudah-mudahan kawalan bisa terinspirasi. Demikian Amira atau alumni bicara kita. Saya akhiri. Selamat Ibu Desi atas pencapaiannya. Dan terima kasih saya ucapkan, dan kawalan sampai jumpa lagi di Amira Bicara di seri selanjutnya.